Sangat kami cintai, kami muliakan para guru-guru mulia, para asatid, ustadzat, ibunda-ibunda kami, ayahanda kami, yang semoga senantiasa diberi oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita melakukan kebaikan, sehingga tergolong kita sebagai hamba yang husnul khatimah. Dan semoga seperti Allah mempertemukan kita saat ini, Allah memudahkan kita untuk kelak bertemu di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa orang baik yang sesungguhnya bukan seorang yang rajin sujud saja, bukan orang yang senang berpuasa atau haji dan umrah, akan tapi orang yang baik yang sesungguhnya adalah jika orang tersebut punya keseimbangan antara hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Biarpun orang itu katanya ahli ibadah, rajin sujud, rajin ngaji, rajin bangun malam, rajin puasa, akan tetapi kalau ternyata dia tidak baik dengan sesama manusia, maka belum tergolong sebagai orang yang baik. Sehingga kalau kita sering mendengar apa sih takwa itu, orang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat dengan ketakwaan, pembuka rezeki, pembuka segala kebaikan dengan ketakwaan. Dan takwa itu sederhana sebetulnya, adalah kalau kita itu baik kepada Allah, kemudian baik kepada sesama manusia. Di majelis yang singkat ini kami akan hadirkan tentang ketertipuan sebagian hamba Allah. Banyak orang yang tertipu dengan ibadahnya. Kalau kita berbicara tentang sujudnya, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, tapi ternyata urusannya dengan manusia tidak benar. Itulah orang yang bangkrut. Dan justru kadang orang yang ahli ibadah ini diuji oleh setan. Setan itu menjerumuskannya. Orang yang sedang ngaji, punya hafalan Quran, punya tahajud, punya puasa, ini biasanya hubungannya dengan orang lain tidak baik. Ini godaan besar, karena setan ingin memasukkan ke neraka orang tersebut. Disabdakan oleh Nabi suatu ketika bersabda, waktu ada para sahabat Nabi bercerita tentang innam ra'atan taqumul layla wa tasumun nahar, tentang seorang wanita istimewa, ibu, seorang ibu yang kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa. Hebat atau tidak? Hebat. Seorang yang kerjaannya malam harinya ibadah, baca Quran, tahajud, sholat yang banyak, dan siang harinya berpuasa. Hebat, luar biasa. Cuman ghairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman wanita tersebut punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga itu nyelekit. Ngomongnya nyelekit dengan tetangga. Apa dia jawab oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan tersebut, innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Dan kadang ini tidak disadari, justru biasanya kelebihannya itu menjadikan dia gampang nyelekit. Mentang-mentang jago pengajian, kalau ngomong sama tetangganya tidak pernah ngaji, nggak pernah ngaji, neraka. Hati-hati yang suka ngaji, yang punya hafalan Quran, yang sering puasa, tahajudan, punya amalan zikir, masuk torekoh. Ini gampang ngerendahkan orang lain, lalu kalau ngomong cerkat-cerkit. Tadi nyelekit sama tetangga, ngomong nyelekit kepada tetangga menjadi sebab orang itu masuk neraka. Tetangga itu di luar rumah kita, ibu ya, tetangga itu sana, itu pun menjadi sebab kita masuk neraka. Bagaimana jika ada seorang istri nyelekit sama suami, atau suami nyelekit sama istri?
Yang repot itu bukan ilmu faham bu, ilmu rasa. Faham, kadang-kadang dirinya sendiri begitu gak sadar, ini kan problem. Insya Allah ahli surga semuanya. Jadi ilmu yang kita dengar adalah bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk mengoreksi dirimu sendiri. Bagaimana engkau dengan suamimu, bagaimana engkau dengan istrimu. Jangan tertipu dengan ibadahmu yang banyak itu. So, kalau sudah tahajudan itu soal pagi hari sudah kayak ahli surga. Ngelihat orang lain sudah merendahkan. Nggak pernah tahajudan, nggak pernah sholat malam, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji. Apalagi yang punya hafalan apa, punya ilmu Al-Quran, hafalan fikih. Lihat orang lain mudah merendahkan, ketahuilah. Yang suka menyakiti orang lain, susah baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang muflis dikatakan. Atadruna manil muflis? Nabi pernah bertanya, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Orang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat Nabi, tahu ya Rasulullah, orang bangkrut man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu ya umumnya orang bangkrut ngerti, dagang nggak bisa untung, habis duitnya. Itu orang bangkrut. Semua orang paham orang bangkrut. Cuman kata Nabi, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, bisyamin wa zakatin wa salatin, datang di hari kiamat dengan pahalanya, salat, pahala sedekah, pahala-pahala yang lainnya, pahala umroh, lengkap. Akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza. Cuman di dunia ini banyak urusannya dengan manusia. Sesaat nyakiti si A dengan lidahnya, pinjam duit enggak balik-balik, kemudian macam-macam, suka nyakiti orang lain. Maka di saat di akhirat nanti orang yang katanya ahli surga ini, ternyata di saat mau berlenggang, mau berjalan menuju surga, ternyata orang-orang yang waktu itu di dunia itu disakiti dan dizalimi menuntut, berjejer dan berkata, jangan boleh masuk surga orang itu sampai urusannya denganku beres. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana akan kami selesaikan ya Allah? Allah memerintahkan, ambil dari kebaikan orang yang katanya jago puasa, ambil dari kebaikan orang yang katanya jago sholat itu, ambil dari kebaikan orang yang biasa umroh dan haji itu, berikan kepada orang yang didolimi, yang sering dicaci dan diolok tersebut. Ternyata pahalanya dikasihkan, dibagi-bagikan, ternyata masih kurang karena terlalu banyak yang disakiti, terlalu banyak yang didolimi. Maka di saat seperti itu, lalu apa yang dilakukan? Akhirnya malaikat diperintahkan oleh Allah, kalau memang begitu, ambil dari dosa-dosa orang yang didolimi dan disakiti itu, dosanya ambil, bebankan kepada orang yang katanya ahli ibadah tapi suka nyakiti orang lain. Makanya hati-hati, jangan tertipu dengan sujud Anda. Maka untuk masuk surga, seandainya bapak ibu ini cukup sholat 5 waktu tok, tahu tok saja, sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, nggak pakai tambahan sunnah-sunnah, tapi dengan suami baik, dengan istri baik, dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, masya Allah, dialah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Tapi sering Allah pas iblis itu menggoda, setan itu menggoda, biasanya adalah dengan cara ibadah yang banyak. Karena merasa punya ibadah, sudah merasa sebagai ahli surga, sehingga dia tidak sadar. Kalau ngomong sama orang suka nyakiti, berbuat salah, tidak sadar nyakiti orang lain. Banyak yang disakiti, biasanya ada hubungannya dengan pangkatnya. Kalau kepala kecil, ketua RT, ya urusannya dengan satu RT, kan begitu. Kalau kepala desa, satu desa. Kalau Pak Camat, satu kecamatan. Bupati juga begitu. Jadi presiden urusannya banyak. Sama kiai kecil, muridnya kan cuma 5, dolimnya kepada 5 orang, santrinya 100 orang. Kiai santrinya 1000, lah kok nggak bener, dolimnya kepada 1000 orang, tambah gede. Makanya urusan dengan manusia ayo kita benahi. Urusan kepada sesama manusia harus baik, harus benar. Kalau kita tidak benar urusan dengan manusia, maka ketahuilah siapapun yang bersama kita ini ternyata menjadi sebab masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Istri kita hendaknya kita jadikan sebab kita masuk surga, suami kita jadikan sebab masuk surga, kita jadikan tangga. Maka alangkah indahnya wahai seorang istri yang solehah, istri solehah khususnya, ini solehah semuanya,
Surganya seorang wanita tuh enak. Sampai satu saat saya mendengar pembaca hadis Nabi, jika ada seorang wanita kok diajak, mohon maafin majelis mulia, seorang wanita, seorang istri diajak berhubungan oleh suaminya, lah kok ternyata tidak mau ogah-ogahan, tidak mau, sampai suaminya itu marah, semalam itu dikutuk malaikat sampai pagi. Contoh, dikutuk malaikat sampai pagi. Coba ibu fahami hadis itu ya. Seorang wanita diajak bermesraan, senang dengan suaminya, lalu menolak, dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Nah kalau sudah kutukan malaikat itu doanya makhluk yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Ibu baca hadis ini buat seorang istri enak atau tidak enak? Enak atau tidak bu? Mau dikutuk malaikat semalam, enak tidak? Kalau saya membaca hadis paling asik buat perempuan. Ibu cara bacanya gimana ini? Kalau ada seorang perempuan diajak bermesrakan oleh suaminya, lah kok nggak mau, ini dikutuk malaikat sampai pagi. Ibu bacanya ini enak atau tidak enak? Kok tidak enak? Bagaimana ibu selama ini? Ini salah. Bagi saya hadis ini hadis paling indah buat perempuan, karena seorang perempuan bukan suruh cangkul, bukan suruh naik gunung, bukan suruh ngapain, tapi suruh mesra dengan suami. Nggak mau. Lihat, ibu cara bacanya salah. Jangan-jangan di rumah nggak benar semuanya ini. Wah, ini kacau ini. Hadis ini paling indah buat ibu. Disuruh ngapain bu? Suruh bermesraan, suruh indah dengan suami, bukan suruh nyangkul, bukan suruh naik gunung, bukan suruh ngangkat barang-barang, bukan. Jika ada seorang istri diajak suaminya keindahan di atas ranjang, lah kok nggak mau dikutuk sama malaikat? Mestinya ini seorang wanita paling senang dengan hadis ini. Kecuali ibu itu perempuan, sebagian ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu yang suka hadir majlis taklim, indah semuanya. Dengan suami istimewa, kan begitu bapak, ya kan? Ada ibu-ibu, masya Allah, kalau sudah urusan sama suami ngentengin. Mohon maaf ini majelis mulia. Biasanya kalau diajak masalah oleh suami, ogah-ogahan, ngangetin sayur lama-lama, nutup pintu lama-lama. Ini perempuan-perempuan rendah. Ini karena banyak ibu-ibunya di sini. Loh, saya ajari keindahan. Jangan dianggap sepele urusan dengan suami. Suami pun demikian. Suami kalau di luar bisa kelihatan seorang direktur, seorang ustadz. Kalau di luar kelihatan senyum sana sini. Tapi ada seorang suami kalau sudah pulang ke rumah sama istrinya kelihatan taringnya. Model apa itu? Ibu tenang bu, ini diresapi, bukan untuk, ini bukan konser ya. Ibu biasa konser kayaknya ya. Kita perlu dirasakan ilmu untuk diri anda sendiri. Bagaimana anda dengan suami anda? Surga anda di suami, masya Allah, keindahan. Surga anda di istri. Istri perlu dicinta, perlu disayang. Ada seorang laki-laki yang kerjaannya mencaci maki, ngolok istri. Hidup itu harus indah, karena urusan dengan keluarga. Tadi loh, seorang ahli ibadah, seorang perempuan yang katanya ahli ibadah, ternyata masuk neraka gara-gara nyakiti tetangga. Itu tetangga di luar rumah. Bagaimana seorang suami nyakiti istri, seorang istri nyakiti suami? Kita buka konsultasi, ibu konsultasi biasanya malam hari Senin. Itu ternyata banyak orang yang mungkin tidak berakal. Rumah tangganya ribut melulu aja. Saya juga, rumah tangga itu harus indah. Sebab kalau biasanya orang kalau rumah tangganya tidak indah, itu mukadimah calon penghuni neraka. Asal tahu saja, biarpun ngajinya kayak apa. Bahkan kadang-kadang ngajinya ngaji emosi, mau ninggalin suami loh ya. Marah dengan suaminya di rumah, suaminya ditinggal ngaji. Atau seorang suami sholat jamaah karena pegel sama istrinya di rumah. Ngaji, sholat jamaah ke masjid. Ternyata meninggalkan istrinya dengan keadaan marah. Maka ketahuilah itu bukan orang laki-laki baik. Ternyata ahli surga di akhirat nanti, di dunia itu surga juga. Ketemu istri indah, ketemu suami indah, kemesraan. Jangan berbuat zalim kepada pasangan. Jangan berbuat zalim kepada orang yang bersama kita. Bagaimana seorang suami berbuat zalim kepada istri yang mengandung 5 anaknya? Bapak-bapak harus tahu, ngandung itu gak gampang. Bapak suruh gendong bayi 2 bulan saja nempel di perut, kira-kira kuat enggak? Saya terus, kalau bapak-bapak kuat ya silakan, saya tidak kuat. 2 bulan suruh gendong anak saya, mohon maaf saya tidak kuat. Tapi seorang istri, masya Allah, menggendong bayi dan seterusnya, perjuangan yang luar biasa. Melahirkan anak kita itu setengah mati itu, taruhannya nyawa. Istri, seorang istri berat,
Tapi di sisi lain seorang istri harus punya kepatuhan kepada seorang suami, adalah imammu di rumahmu. Ini adalah cara hidup yang indah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga harga mati harus indah, nggak boleh ditawar. Cuman banyak orang yang pengen nawar. Pula biar boleh ribut enggak seminggu sekali, ribut seminggu sekali. Sudah kebanyakan ribut seminggu sekali itu. Kadang pagi dan sore, piringnya setiap minggu habis, sebanting sama suami. Ini model hidup kayak apa ini? Lah kita belajar itu untuk itu. Jadi kita harus benah di diri kita sendiri, hati kita benar, kemudian dengan pasangan baik. Kalau dia pasangan baik, nanti anak baik. Sudah begitu nanti masyarakat baik. Ada orang tertipu betul, kalau urusan ibadah nomor satu, tapi urusan dengan manusia tidak bisa. Indah, Rasulullah itu indah. Maka belajarlah dengan Nabi SAW, para bapak khususnya. Maka suami ibu harus belajar kepada Rasulullah. Rasulullah SAW itu orangnya sangat indah di saat berada di rumahnya. Kalau berada di rumah sangat indah. Jadi kalau Rasulullah itu berada di medan laga, begitu gagah beraninya, sampai seolah-olah Rasulullah itu tidak pernah kenal peperangan, tidak pernah kenal kasih kemesraan. Begitu gagahnya Rasulullah di medan laga, gagah berani, seperti Rasulullah tidak pernah kenal kemesraan dan keindahan. Akan tapi ternyata tidak seperti itu. Di saat Rasulullah bersama istri beliau, begitu indah dan mesranya, seperti seolah-olah Rasulullah tidak pernah kenal peperangan. Ini kalau di rumah indah. Sudah yang ustadz pun hilang keustadhannya sampai di rumah, guyon, yang colak-colek dengan istrinya, yang pandai dengan seorang istri. Istri pun juga begitu. Di saat suaminya dandan, di saat suaminya datang yang cantik dandanannya, menyenangkan seorang suami. Hidup harus indah. Ada seorang istri, suaminya beli baju bagus-bagus, masya Allah, hanya dipakai untuk pengajian sama hadir pengantin. Giliran suaminya dikasih daster robek. Mana lipstiknya, mana dandanannya, nggak ada semuanya. Memang banyak wanita yang, mohon maaf bahasa kasarnya, ada orang dungu. Mestinya kan wanita harus depan suaminya tampak bersih, menarik, dengan senyum yang ditebar. Seorang suami pun demikian. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW, beliau itu kalau pulang ke kamar, Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau masuk kamarku, yang pertama kali dilakukan adalah beliau pakai siwak sambil membersihkan rambutnya. Jadi mencelupkan tangannya di baskom air, kemudian dibasahi rambutnya agar tampak lebih ganteng. Padahal Nabi sudah sangat ganteng, tapi masih untuk meyakinkan kepada istrinya agar semakin bersih. Karena habis naik kuda, rambutnya acak-acak begitu, tapi acak-acakan Nabi masih ganteng ya. Pun demikian Nabi masih mengusap rambutnya dengan air agar tampak bersih, seger, dan menggosok giginya dengan siwak, meyakinkan kalau mulutnya Nabi bersih, padahal mulut Nabi tidak pernah kotor. Indah. Maka saya ngomong kepada para bapak-bapak, kalau mau pulang ke rumah istri, kalau mau pulang itu menemui istri, tolong deh mampir pom bensin dulu deh, sikat gigi pakai minyak wangi gitu. Jadi waktu ketemu istri sudah siap. Misal mungkin nama istri pengen dipeluk karena seharian tidak ketemu. Jangan sampai seorang istri mau ngomong sama suami, istrinya naruh kerudung di hidung setengah jam. Abang kok lambat bang? Ini hal sepele, mohon maaf. Sebenarnya keindahan bisa dibuat. Keindahan bisa dibuat kita di rumah kita. Jangan mentang-mentang pengantin tua. Ada pengantin tua? Nggak ada. Pengantin harus baru terus, ibu. Ya, pengantin baru terus, indah terus. Di rumah, belum lagi nanti dengan siapa. Kalau kita tidak benar, neraka itu macam-macam. Neraka ada seorang wanita masuk neraka gara-gara suami. Sudah benar sama suami, setan nggak seneng ada orang masuk neraka. Tak taunya apa? Sama saudarinya rebutan waris, ada atau tidak? Padahal dia paling jago ngaji, jago ibadah, tapi ternyata di rumah rebutan waris dengan saudara. Macam-macam. Sudah baik dengan suami, dengan saudara baik, tak taunya apa? Durhaka sama bapak ibunya. Makanya ini mukaddimah ibu-ibu yang dicintai oleh Allah dan bapak-bapak. Nanti ada silsilah harus kita bongkar semuanya. Bagaimana urusan kita dengan orang tua, bagaimana urusan dengan anak, bagaimana urusan dengan saudara, bagaimana urusan dengan suami dan istri. Semuanya harus dipelajari. Kadang sudah selamat dengan bapak ibu baik, dengan saudara baik, dengan suami baik, tak taunya apa? Masuk neraka gara-gara urusan dengan tetangga, nggak sadar.
Dengan tetangga baik, dengan suami baik, dengan saudara baik, semuanya baik. Tak taunya Pak, masuk neraka gara-gara membantu. Pembantumu adalah umat Nabi Muhammad, jangan kau remehkan dia. Bisa saja dia masuk surga lebih dulu dari kita. Awas, hati-hati. Dia bukan binatang, dia umat Nabi Muhammad. Ajari pembantumu untuk bisa sholat, ajari agar pembantumu kenal Allah. Kita sering terlena, dipikir pembantu adalah binatang. Lihat, padahal dia jago umroh, tahajudnya Masya Allah. Yang menyiapkan mekenanya adalah pembantunya, semuanya pembantunya, tapi zalim sama pembantunya. Padahal dia bisa melakukan ibadah dengan baik gara-gara pembantunya. Sebetulnya yang masuk surga dulu adalah pembantunya, tapi alangkah banyaknya orang merendahkan pembantu. Nabi SAW tidak pernah menganggap pembantu sebagai seorang pembantu. Nabi menganggap pembantunya Sayyidina Anas dan lainnya sebagai kawan dekat. Allah. Coba yang kaya di sini, kalau tidak punya pembantu pusing Bu, siapa yang nyuci piringnya? Siapa yang nyuci baju? Artinya kita harus menghargai. Cuman kesombongan manusia ini loh. Nerakanya di pembantunya. Ada orang punya pembantu satu tidak sholat. Satu aja tidak sholat menjadi sebab tuannya, bosnya masuk neraka. Apalagi dua. Apalagi punya perusahaan pada gak sholat semuanya. Na'udzubillah. Kita sering tertipu karena urusan dengan manusia. Ada lagi mungkin ada seorang ustadz mungkin bangun masjid, bangun pondok. Hebat atau tidak? Hebat. Tak taunya masuk neraka itu ustadz gara-gara apa? Tukangnya satu tidak sholat. Ayo yang ngurusi pondok, yang ngurusi masjid, jangan sampai kita punya tukang tak taunya tidak sholat, kita tenang-tenang saja. Dia akan nuntut, ya Allah, saya kerja di masjid ini tapi tidak pernah sholat, dibiarkan sama kiainya. Kiainya masuk neraka terlebih dahulu. Allah. Nah, ternyata urusan dengan manusia ini penting sekali. Nah, sekarang saya akan buka gimana agar peka kita dengan urusan kepada manusia. Ini urusan dengan manusia. Jadi hendaknya kita gantungkan surga kita dengan manusia. Maksudnya apa? Anggap pandang manusia yang ada di kiri kanan kita ini adalah lahan untuk dapat pahala dan surga. Harus sadar betul. Orang yang ada di kiri kanan kita ini, sekaligus sadari bahwasanya kalau aku salah dengan mereka, aku bisa masuk neraka. Dimulai dari ibunda kita. Dibundai dari ibunda kita, ayahanda, urusan berbakti. Urusan anak jangan main-main. Saya buat umum saja sebab semuanya harus pembahasan satu demi satu. Ada seorang ibu yang Masya Allah, saya teringat masalah pendidikan anak. Suatu ketika ada, semoga Allah menjaga anak kita semuanya. Ada seorang ibu datang dengan anaknya menangis. Sang bapak, ini suaminya di pojok, nggak mau mendekat dengan kami. Setelah tanya kenapa? Anak saya Bu ya, anak saya. Kenapa? Anak saya, anak saya. Iya, kenapa anak kamu? Rupanya dengan tangis lalu berkata, anak saya hamil di luar nikah. Semoga Allah menjaga anak kita semuanya. Langsung saya ajak minggir, diam, tenang. Bapaknya di mana? Ada di sana. Biasanya kami bertanya kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, agar tahu derajat kesalahannya seperti apa anak ini. Lalu saya tanya kejadiannya kapan? Tanya jawabannya Anda mengagetkan. Kejadiannya adalah waktu saya dan suami lagi umroh. Umroh neraka. Hati-hati yang suka ibadah itu anaknya kau tinggal di mana ini. Saya peringatan besar buat saya. Waktu itu buat travel, kita baru buat travel. Tertipu 9 hari, iblisnya kenceng tuh. Ini bapakmu pergi, nggak ada yang tahu, pulang kapan saja nggak ada masalah, awas. Makanya jangan sibuk ngurusi ibadahmu sendiri. Anakmu tanggung jawab di hadapan Allah. Sekarang ada di mana dia? Yang sering ngaji hari ini, anak ada di mana? Jangan tertipu dan terlena urusan anak. Lihat, ini lagi umrah, anaknya sudah dijerumus oleh setan, terjerumus melakukan perzinaan di saat bapak ibunya lagi umrah. Apakah akan selamat dengan umrahnya? Tidak. Dia tidak peduli urusan anaknya. Maka gak usah umrah. Selamatkan dulu anak, jaga anak dulu. Kadang kita sering tertipu dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu urusan dengan manusia. Maka nanti kita lacak Bu, yang ada di rumah kita itu siapa. Pendidikan anak sangat penting sekali. Ada orang senang punya anak saja tapi tidak tahu pendidikannya. Surgamu, lihat, anakmu membawa surgamu. Kalau Anda salah mendidik anak Anda, naudzubillah. Kalau anak kita bodoh,
anak kita tidak punya ilmu, anak kita goblok misalnya, kalau mau berbuat jahat paling banter nyuri jemuran, nyuri mangga, ya. Tapi kalau ternyata bapak ibu nyekolahkan anak dengan pendidikan yang tinggi, pendidikannya yang tinggi, masya Allah, tapi tidak dikenalkan Allah, tidak kenal ulama, tidak punya rasa takut kepada Allah, kalau berbuat jahat, wah gede-gede yang diambil. Semuanya kejahatan sang anak itu semuanya ternyata tabungan buat haji ibundanya yang suka ngaji itu, buat tabungan buat ibundanya yang suka umrah dan haji. Makanya waspada itu penting, makanya kepekaan itu penting. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah kita saja. Kami ulang lagi, kalau seandainya ibadah kita hanya sholat 5 waktu saja, kemudian juga puasa Ramadan saja, tapi urusan kita dengan sesama manusia itu benar, maka ketahuilah kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untung-untung sudah begitu ketambahan sunnah-sunnah dan sebagainya. Maka ayo semuanya ini kita melacak. Habis ini kita akan diskusi, Bu, tanya jawab. Kita lacak ibu bapak, hubungan dengan ibu bapak seperti apa. Ibu bapakmu, keberkahan hidupmu ada di situ, dan sulit masuk surga jika engkau durhaka kepada bapak ibumu. Kadang gara-gara menikah sudah semakin cuek dengan bapak ibunya. Kemudian dengan pasanganmu harus kau pikirkan. Kemudian dengan saudaramu yang pernah berebut waris segera selesaikan. Jangan tertipu dengan sholatmu, enggak diterima oleh Allah. Berebut waris jangan main-main. Waris itu yang menjadi rebutan setan, bukan barangnya gede. Jangan berkata, oh bapak saya melarat gak kira rebutan waris. Oh enggak, yang gede setannya. Kadang rebutan tikar robek, rebutan tikar sama panci bolong tuh, lihat, neraka. Pokoknya aku harus masuk neraka, naudzubillah. Ini waris itu paling serem. Kadang bukan rebutan itu, rebutan masjid, rebutan pondok, itu juga ada. Neraka lewat pondok. Saya menemukan satu kiai meninggal dunia, anaknya 2 laki-laki, ustadz semua, ilmunya banyak semuanya. Rebutan santri, dibager akhirnya, dapurnya pisah. Wah, ini neraka lewat pondok pesantren, macem-macem. Ini urusan saudara, neraka jahanam. Nah, ini urusan saudara, ini banyak. Kemudian urusan siapa lagi? Pembantu yang ada di rumah. Urusan anak harus Anda pikirkan semuanya. Ini muqaddimah Ibu, karena waktunya sangat pendek hari ini. Yang penting kenalan, nanti insya Allah ada sambung, akan Buya rinci satu persatu bagaimana urusan dengan orang tua. Hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Ini ada silsilahnya. Ibu kalau keburu-buru pengen dengar, ada sudah CD-nya sudah sebar, CD-nya sudah ada. Kemudian nanti urusan suami istri, ada 10 poin, 10 tip, 10 hal yang harus dilakukan agar rumah tangga indah terus, belum masuk surga sudah kayak di surga. Kemudian ada silsilah mendidik anak, ini juga ada. Kemudian masih banyak insya Allah, tapi ini muqaddimah, saya gambaran makanya begitu pentingnya secara umum. Ibu jangan tertipu dengan urusan ibadah sendiri, akan tapi urusan dengan manusia ternyata salah. Kadang nerakanya gede sekali dengan saudara, dengan ibu, dengan anak, dengan pembantu, dengan tetangga. Kemudian yang harus diperhatikan lagi ibu bapak, kalau kita belajar ilmu itu jangan kelihatan orang lain. Jadi begini, kalau tiba-tiba Buya ngomong tentang orang tua, berbakti kepada orang tua, ibu tidak usah ngelihat orang yang durhaka ke orang tua, lihat dirimu sendiri. Kalau tadi ibu ya nyebut tentang seorang istri yang cuek sama suami, ya, cemberut ada, ngomongnya kasar sama suami, tidak usah nilai orang lain Bu, dirimu sendiri. Sebab yang paling repot itu adalah orang melakukan kesalahan tapi nggak sadar. Ini kan paling repot. Ada orang lakukan kesalahan tapi nggak sadar-sadar. Sampai mengatakan salahku apa sih, kok bisa ngomong salahku apa? Banyak salahmu. Nah ini yang perlu. Jadi ilmu yang kita dapat itu hendaknya kita rasakan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Aku yang butuh kepada ilmu tersebut. Terserah yang ada di sini itu siapa. Apakah Anda seorang pedagang, atau seorang bapak, atau seorang anak, seorang ustadz, seorang murid, hendaknya ilmu itu adalah untuk diriku sendiri. Aku yang perlu berbenah. Urusanku dengan ibu bapakku harus aku benahi. Urusanku dengan saudaraku, awas. Kalau dengan saudaraku tidak benar, tidak ada surga bagiku, karena Rasulullah sudah menyebutkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Biarpun katanya disebut wali kutub di dunia, di hadapan Allah ahli neraka.
nggak ada artinya. Makanya urusan dengan manusia. Nah, urusan dengan manusia itu ada kuncinya, Ibu. Yang tadi pagi hadir di majelis masjid, tidak mungkin saya hadirkan di sini, saya ngisi ngulang ceramah kan tidak enak. Nah, tadi pagi bicara tentang urusan hati yang perlu ditata, bagaimana hidup kita bisa saling mencintai di antara kita. Hidup itu indah kalau hidupnya saling mencintai, Ibu. Setiap melihat senang gitu kan. Tapi kalau hidupnya dengan benci, ngelihat ya, nggak enak. Ngelihat orangnya tidak enak, ngelihat rumahnya tidak enak, ngelihat mobilnya tidak enak, ngelihat ayamnya juga tidak senang. Ayam siapa itu? Lihat anaknya kecil yang lucu. Itu hati yang busuk. Nah itu, kalau hatinya kotor, itu mudah sekali seorang hamba melakukan kejahatan dengan sesama manusia. Tapi hati kita penuh dengan kecintaan, hatinya penuh rahmat, kasih sayang, lihat, akan mandang orang lain dengan kasih sayang. Mungkin seorang bos melihat pembantunya, Masya Allah, ya Allah, jam begini kok belum beres nyuci piring, dibantu, pahala di hadapan Allah. Pembantunya kita bantu, nggak perlu sombong kita. Dan mau membangunkan pun masih mikir-mikir, ya Allah, pembantuku tadi tidur jam berapa ya? Jam berapa ya? Berapa jam kira-kira sudah tidur? Ini adalah bos yang ahli surga ini. Jangan mentang-mentang bangun. Karena merasa sudah punya surga. Hebat. Naudzubillah. Kita perlu lemah lembut, perlu keindahan hidup dengan sesama manusia. Ini adalah ilmunya, insya Allah. Ini mukaddimah yang panjang, ibu-ibu. Kan indah semuanya, coba. Ibu ketemu suami ibu mendengar omongan ini. Suaminya baik. Bapak-bapak ketemu istri, istrinya dengar omongan ini. Baik. Ketemu anak, baik. Indah semuanya baik. Semuanya ahli surga. Nggak perlu kita pusing-pusing. Paling nggak enak itu kalau sebel ketemu ini, sebel. Cepet tua, keruh terus. Kayak ngeliat jin semuanya. Mukanya pun bagi muka cemberut. Tapi kalau orang hatinya lapang, ketemu ini senyum, indah. Nabi SAW punya ciri adalah basam, selalu tampak senyum di bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pancaran kebersihan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, Ibu, yang mau ditanyakan persilakan. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akhir. Saya sebagai seorang anak dan seorang istri sering sekali dihadapkan dengan posisi dilema antara mendahulukan perintah suami atau perintah orang tua. Mana yang harus saya dahulukan? Baik, istri yang solehah insyaallah dan anak yang solehah selalu berpikir bagaimana memenuhi panggilan ayahanda dan memenuhi panggilan seorang suami, atau mematuhi seorang ayah atau ibu, atau mematuhi seorang suami. Ini istimewa, dan harus seorang perempuan berpikir begitu. Pertanyaan ini pertanyaan yang masuk akal dan hakikat. Itu terjadi. Yang repot cuek, nggak pernah mikir. Kalau suka panggil suami, datang ke suami. Kalau enggak, ya enggak. Nggak begitu, harus takut. Kalau aku memenuhi panggilan ibundaku, kira-kira dosa enggak aku meninggalkan suamiku? Atau aku memenuhi panggilan suamiku, kira-kira dosa enggak dengan bapak ibuku? Kan begitu. Kita jawab dengan dua sisi. Sebagai seorang istri, kepatuhan pertama dan utama adalah kepada seorang suami. Kepatuhan pertama dan utama kepada seorang suami, karena itu imammu di dalam rumahmu. Kecuali dilarang atau diperintahkan sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh patuh kepada suami. Tapi ingat, seorang suami yang baik itu akan selalu memberikan kebebasan istrinya untuk melayani orang tuanya. Maka wahai para suami yang baik, katakan kepada istrimu, wahai istriku, kemanapun kau pergi, awas kau harus izin kepadaku, kecuali jika dipanggil oleh bapak ibumu. Wah, ini baru hebat. Ada suami yang kesalah dalam baca kitab Uqudul Lijan itu. Katanya kalau sudah diserahkan, kamu sudah diserahkan bapakmu kepadaku, maka kamu gak boleh ke rumah ibu bapakmu. Lah ini suami sakit.
Ada salah baca. Nah, kalau suami istri ada keseimbangan begitu kan indah. Maka seorang istri tanya kepada suami yang baik, suamiku tercinta, mohon maaf, abah lagi sakit atau ibu lagi sakit, apakah kamu izinkan aku untuk urah ibu? Spontan. Bukan saja aku izinkan, perlu bantuan apa? Wah, kan indah gitu. Cuman naudzubillah ada. Maka nanti ini babnya masuk bab masalah berbakti pada orang tua. Dan juga masuk bab keindahan rumah tangga. Ini selalu saya ulang-ulang. Jadi ada pernikahan itu menjadikan sebab masuk neraka. Ada kisah yang sama. Yang pertama ada seorang laki-laki datang kepada saya. Seorang laki datang kepada saya dan berkata, "Buya, gimana Buya hukumnya kalau saya membantu adik-adik saya? Saya kan tulang punggung saya. Bapak saya meninggal 3 tahun yang lalu. Saudara saya belum mandiri, hanya saya saja yang mandiri. Kemudian gimana kalau saya itu membantu ibu saya dan adik kecil saya tanpa sepengetahuan istri saya, boleh atau tidak?" Kan itu pertanyaan. Ibu jawabnya gimana? Boleh. Nah, ntar dulu dong. Harus paham. Jawabannya adalah duitmu, duit siapa ini? Kalau duitmu sendiri tentu sangat boleh. Cuman sekarang saya mau tanya, ini yang penting Bu. Memangnya kenapa kalau kamu membantu ibumu dan adik kecilmu ketahuan istrimu, memangnya kenapa? Langsung dia ngomong, "Aduh Buya, pernah ketahuan cemberutnya sebulan." Wah, itu istri ahli neraka itu. Hati-hati. Masa ada suaminya membantu ibunya loh kok cemberut. Naudzubillah. Sampai suatu ketika ada seorang istri berkata, "Buya, saya punya suami kayak punya istri 2." Maksudnya gimana? Menikah lagi? Enggak. Lah terus setiap dapat gaji itu selalu dibagi 2, separuh buat ibunya, separuh buat saya. Saya tanya, separuhnya yang buat kamu cukup enggak? Ya cukup, cuman masa begitu aturannya? Kan saya istrinya. Oh, kamu yang sakit. Mestinya kamu bangga punya suami bisa membiayai ibundanya. Cuman banyak orang sakit. Ada seorang istri begitu. Kalau sudah kedatangan mertua cemberut aja. Ada ini. Naudzubillah ini. Ini contoh. Ada lagi sebaliknya. Ada seorang istri tiba-tiba berkata, "Buya, alhamdulillah, saya baru diangkat jadi PNS." PNS itu apa sih? Organisasi bismillah. Paham ya? PNS. Jadi saya punya gaji sendiri. Kemudian saya itu dari uang saya ini kalau saya berikan ibu saya boleh atau tidak? Saya berikan kepada bapak atau ibu saya tanpa sepengetahuan suami, boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh. Hati-hati. Jawabannya sama, asalkan duitmu sendiri, bukan duitnya sang suami. Cuman saya tidak butuh yang ini. Ini sudah sangat jelas. Cuman saya bertanya di balik ini semua. Memangnya kalau suamimu tahu kalau kamu ngasih duit ibumu, kenapa? Langsung dia itu sambil kebingungan, "Aduh Buya, pernah suatu ketika saya tahu stroke apa saya ngirim itu ketahuan, marahnya habis-habisan sampai ngancam cerai dan sebagainya." "Oh, itu suami ahli neraka, berarti kamu salah pilih dulu tuh." Suami yang baik akan senang kalau punya istri senang membantu ibu bapaknya. Ini harus difahami. Maka ini belajar itu penting. Makanya seorang suami kalau istrinya mau mengabdi pada ibundanya, kasih ajang jembar, silahkan istriku, sebebas-bebasnya engkau mengabdi kepada ibundamu, karena keberkahanmu adalah di saat seperti itu. Sama seorang istri yang soleha, ngelihat suaminya membantu, bahkan mungkin, "Bang, nggak apa-apa anting saya dijual demi ibundamu." Allah, jatuh cinta langsung tuh suami. Awas, hati-hati ini. Ada sebagian istri, ada sebagian suami, ini suami istri. Suami laki-laki ya ini kalau sudah kedatangan mertua langsung nginep di hotel. Saya nemukan itu. Langsung nggak mau tidur di rumah, karena apa? Ada mertua. Mestinya kalau mertua datang itu kan ibu dari istrinya, ya kan? Kan tersinggung istrinya mestinya kan? Berarti nggak punya cinta, nggak ngerti bercinta itu. Jujur ibu,
Kalau ibu tiba-tiba memberikan hadiah kepada mertua, yang paling bangga adalah siapa? Suami. Kayak disanjung, Masya Allah, istriku, aku saja belum ingat ibuku, tapi istriku sudah berikan hadiah. Oh, tambah cinta. Dua gunung. Gunung apa sih? Sama. Seorang suami lihat istrinya, atau seorang istri lihat suaminya, tatanya apa sibuk buat bingkisan. Bang, buat siapa bang? Kok nggak buat bingkisan bagus-bagus? Ya ada aja, ada yang, buat siapa sih? Ada aja. Tak taunya setelah terakhir apa? Buat ibumu. Bisa nangis tuh, ya Allah, ibuku bang, yang di kampung itu. Iya, buat ibumu, siapa lagi dong? Lihat langsung sang istri jatuh cinta habis-habisan tuh. Cuman lihat ada orang egois, lihat. Kadang-kadang kelihatan iparnya datang. Iparnya itu adik daripada suaminya. Itu langsung dijamin habis kulkas bersih. Wah, ini naudzubillah ini. Ada enggak di sini begitu? Kok ada tuh gimana? Enggak boleh ada. Itu ahli neraka, bukan ahli majelis. Nah, enggak ada ya? Enggak ada ya? Yang ada tobat. Mau masuk neraka. Nah, ini selesai ya, insyaallah. Seperti itu. Tapi imam, apapun yang Anda lakukan, hendaknya bicarakan dengan sang suami. Karena barangkali lihat, karena suami Anda seorang yang soleh, misalnya apa? Anda ingin membantu sang ibunda Anda. Punya duit cuman berapa? 300.000. Pengen bantu ibunya. Ngomong, bang, saya punya duit 300.000. Boleh nggak saya bantu ibu saya? Karena Anda benar caranya, suaminya kok baik. Ya Allah, kok cuma 300? Ini saya tambahin 1 juta. Oh, kan indah. Hubungan suami istri itu yang baik. Harus seperti itu memang. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Satu lagi, ditutup sudah jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan, ini mungkin sekarang sudah umum Kiai. Nenek sekarang banyak yang ada sekolah, ada cucu gitu Pak. Harus ini sudah agak umum gitu sekarang. Jadi anak itu dibikin cucunya, neneknya, sampai neneknya ngajar juga. Baik, Mas. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Hei anak, wahai anak, urusan ini pembahasannya panjang ibu. Ibu dengar bahasan saya tentang berbakti kepada orang tua. Ini naudzubillah. Ada seorang anak. Ya, kalau seorang nenek, saya bicara nenek dulu. Seorang nenek itu sangat wajar, biasanya sangat cinta kepada cucunya, senang ladeni, senang itu semuanya, sehingga pengen mandikan cucunya, bawa cucunya, ngantarkan sekolah dan sebagainya. Itu karena kecintaan seorang nenek. Yang tidak boleh adalah Anda sebagai seorang anak menikmati itu. Menikmati kadang-kadang, aduh, nenek pulang, aduh, siapa yang gendong anak saya? Naudzubillah. Awas ya, hati-hati. Kalau nenek membantu anak-anak Anda, ibunda Anda menggendong membantu anak Anda harus sering mengucapkan kalimat maaf. Maaf ibu, nggak apa-apa, biarpun nggak apa-apa, Anda harus merasa tidak nyaman. Pokoknya kalau Anda pengen tahu Anda jelek atau tidak, pokoknya kalau Anda menikmati berarti Anda jelek. Wah, repot nih, tidak ada ibu, tidak ada yang gendong anak saya, nggak ada yang nganterin, nggak ada. Oh, naudzubillah, ini anak kurang ajar, sudah dinyeksa ibunya mulai kecil. Ibu kita sudah capek dengan kita mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, tak tahu ya giliran beliau tua, seharusnya kita manja beliau, tak tahu giliran tua kita kirim 3 anak lagi, bandel kayak ibunya lagi, kan repot namanya. Awas, hati-hati, jangan kalau memang neneknya mengambil, subhanallah, saya kira nenek rata-rata begitu. Jadi urusannya bukan urusan nenek. Nenek silakan, biar aku nganterin karena menikmati lihat cucunya dan sebagainya. Yang salah Anda menikmati ibu Anda gendong anak Anda, bapak Anda gendong anak Anda menikmati. Ini naudzubillah, neraka tersembunyi itu. Ada sebuah kisah. Ada seorang keluarga, ini anaknya sudah gede, perempuan, ada bayi kecil. Suami istri sama ibunya sang suami. Suami istri dengan ibunya sang suami. Punya anak perempuan 2 gede, yang 1 kecil masih digendong. Yang gendong adalah ibunya tadi. Beli emas di Arab sana. Setelah beli emas, anak-anaknya gede pada milih, istrinya milih semuanya. Setelah itu hitung-hitungan dengan kasirnya. Yang difahami, yang dilihat adalah 6.800 real.
Dikasih duit 7.000, berarti sisa berapa? 200. Akhirnya Pak dikasih duit 7.000, tak taunya sama yang tukang emasnya tidak dikembalikan. Loh, mana 200 realnya? Katanya sang kasir, loh 200 real itu ibu Suwa tadi ngambil cincin kecil, cincin mainan harganya 200 real. Apa kata sang anaknya? Bu, untuk apa, sudah tua aja kok pakai cincin-cincin segala. Ngomongnya sepintas kayak begitu, nyelekit. Tapi sang ibu tiba-tiba langsung pergi ke mobil sambil gendong anaknya tadi, gendong cucunya. Pergi ke mobil sambil menitikkan air mata. Istrinya dengar suaminya ngomong begitu. Apa kata istri? Bang, abang kok kasar banget sama ibu? Diam aja. Istrinya baik ya, ngingetin suami. Ingetin, abang, masa abang kok kasar banget sama ibu? Nggak boleh abang begitu. Coba kalau nanti ibu marah, kemudian nggak mau tinggal di rumah kita, siapa yang jaga anak kita? Ya, ahli neraka juga rupanya. Ini loh yang nggak boleh. Ini kurang ajar, bener itu menantu. Awas ya, takut kita ada orang model-model kayak begini. Pokoknya sesibuk apapun Anda, kalau ternyata ibu Anda harus gendong anak Anda sering minta maaf. Ibu jangan, paksakan jangan. Karena ibu Anda sudah lama gendong Anda dan abang Anda dan adik Anda. Capek ibu kita, manjakan dia. Jadikan ratu di rumah Anda kalau Anda ingin surga. Cuman kalau nenek suka-suka dengan cucu, nggak bisa ditahan. Wah, mengadang saya punya nenek, ibu ya begitu dengan cucu, sudah. Jangan ya tetap saja, nggak bisa dilarang. Ya, itu saja artinya. Hati-hati ya. Nah, insya Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ada pengumuman, ikuti pengajian dengan kami Ibu setiap hari Senin, malam Selasa. Ini ada di radio Rumahku Sogarku, Kamis pagi, Sabtu malam Ahad. Di streaming, yang ngerti streaming ya. Tidak ngerti streaming tidak usah lah, tidak usah kenal internet. Ini banyak setannya, saya tidak suka internet. Mungkin bisa diikuti. Televisi pun kami juga tidak menghibur. Bagi yang sudah terlanjur punya TV, yang nggak punya TV, alhamdulillah selamat rumahnya, nggak usah nonton Buya Yahya, nggak apa-apa, orang peteken bahasa Jawanya. Tapi yang terlanjur sudah punya televisi, terlanjur punya, tolong pilih acara-acara yang menyelamatkan. Di antaranya kita ada di PJTV. Saya tidak tahu sudah. PJTV. Apa sih panjangannya biar saya ingat terus? Paris Panjava. Sudah, pokoknya itu sudah. Nah, itu ya. Di situ setiap pagi Ibu ya. Kalau dengar itu kalau bisa khusyuk sedikit deh. Jangan sambil nyambi deh. Khusyuk cuma 1 jam kok. 45 menit pengajiannya. Kalau sambil nyambel nanti jadi sambel ilmunya nanti ya. Khusyuk sebentar. Habis sholat subuh berjamaah dengar pengajian PJTV tadi atau di MKTV. Cuman kalau PJTV setiap hari, kalau MKTV 4 hari dalam seminggu. Perlu belajar, termasuk yang kami sampaikan itu ada di situ semuanya insyaallah ya. Kalau ya sebaik cukup insyaallah. Baik, ketemu lagi insyaallah nanti di Masjid Agung. Kapan enggak tahu insyaallah. Bismillah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, Engkau menyaksikan ini semua. Jadikan kami semua ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk bisa berbuat baik kepada sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada ibunda dan ayahanda kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada tetangga kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim dengan siapapun yang membantu kami di rumah kami. Ya Allah, kami tidak ingin menghadapmu membawa beban itu semua ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Kami tidak ingin benci dan dengki kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim aniaya menyakiti kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah.
berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan kau hukum dia karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah, dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan bertemu jasad kami, mudahkan hati kami untuk bertemu dalam cinta karenamu. Dan seperti Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, mudahkan kami kelak berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan kami mohon jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, apakah itu waris masjid atau waris pondok, waris harta ya Allah. Jauhkan kami dari berebut waris, berebut peninggalan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang seperti itu, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka ya Allah, pertemukan mereka dalam cinta dengan saudaranya ya Allah. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan masih berbuat zalim. Kami tidak ingin mereka masuk neraka. Lembutkan hati mereka, mudahkan mereka untuk saling memaafkan ya Allah, dan jadikan mereka penghuni ahli surga-Mu. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari kezaliman di antara kami. Kami mohon ya Allah, jika ada yang hadir di sini para wanita-wanita yang sering berbuat zalim, ngomong kasar kepada suami, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara wanita ini yang sering kasar dengan suami atau melakukan kesalahan tapi tidak pernah menyadari, kami mohon berikan kesadaran saat ini, lembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka bisa mesra dan lembut dan indah kepada suami, sehingga mereka bisa menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Dan yang ada di sini ya Allah, para suami-suami yang ada di sini, jika ada di antara mereka yang sering kasar zalim kepada istri, maka kami mohon berikan kesadaran, ampuni mereka, lembutkan hati mereka, sehingga mereka bisa berkasih sayang kepada istri mereka. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Dan kami mohon jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah, jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut jika cinta itu berkurang, kami kurang mengabdi, kami kurang berkorban, kami kurang berjuang untuk pasangan kami ya Allah. Kami mohon tambahkan kecintaan kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami yang belum menikah ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Dan kelak kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan riba. Dan kami mohon siapapun yang ada di sini, jika ada di antara yang hadir di sini hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon wahai Zat yang Maha Kuasa, angkat mereka dari kehinaan riba, ganti dengan usaha yang halal penuh berkah dan lebih banyak keuntungannya ya Allah. Jauhkan dari kehinaan riba, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari meninggalkan solat. Anak kerabat kami, jauhkan mereka dari meninggalkan solat. Jika ada di antara kami dan keluarga kami ada yang sering meninggalkan solat, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan ya Allah, zina yang hina itu ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak Kau hukum lagi. Bencikan kami pada zina ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan jauhkan kami dari kehinaan zina itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim ya Allah, berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ampuni mereka. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis ini dengan orang-orang soleh ahli surga-Mu. Dan kami mohon siapapun yang berjuang di sini, apakah berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, atau dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, berikan kepada mereka semua itu dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Jika ada orang yang berjuang di sini lalu dia tidak ikhlas ya Allah, dia tidak tulus, maka detik ini, saat ini wahai Zat yang Maha Mulia, rubah hatinya menjadi hati ahli ikhlas, ahli ikhlas,
ahli ikhlas, dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut seksa di kuburmu ya Allah. Kami takut terseksa di padang mahsyar. Kami takut di nerakamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami sebelum kau cabut nyawa kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.